Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, juga radio Masjid Sunda Kelapa Jakarta yang juga live di acara ini melalui Facebook saya. Saudara-saudara sekalian, kita berbicara soal penyakit yang sekarang ini musim seluruh dunia pandemik dengan corona ya, atau COVID-19. Nah, saya ingin mengisahkan sebuah perjalanan hidup Nabiullah Ayub alaihissalam yang juga pernah mengalami wabah seperti ini. Ayub alaihissalam, alhamdulillah Allah beri rezeki lebih dari cukup. Tapi hebatnya, dia ada rezeki tapi dermawan. Tidak seperti sebagian kita di Indonesia, sudah Allah beli rezeki yang berlebih, masih juga mengambil haknya orang. Seperti sangat menyedihkan kita zaman sekarang ini, musim mestinya kita sama-sama menangani, bersatu padu, menangani wabah ini, malah ada segelintir orang melihat virus ini sebagai ladang bisnis. Masker dijual mahal yang tadinya hanya 3.000 bisa sampai 100 sampai 200.000 ya. Vitamin C ya, pokoknya yang berkaitan dengan penyakit ini, tiba-tiba ada saja segelintir orang yang memanfaatkan untuk mencari keuntungan melebihi harga wajar. Bisa jadi Anda mendapat untung, tapi ketahuilah apa yang Anda dapatkan tidak berkah. Ketika keuntungan yang Anda dapat tidak berkah, maka Anda akan bisa mendapati kehidupan tidak tenang. Duitnya banyak tapi anaknya pembangkang. Duitnya banyak tapi anaknya narkoba. Duitnya banyak tapi istrinya selingkuh atau suaminya selingkuh. Hidup tidak berkah. Ya, pepatah dulu mengatakan hidup di atas penderitaan orang lain. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, Ayub alaihissalam diberi rezeki oleh Allah lebih dari cukup, tapi hebatnya taat beribadah dan dermawan. Seluruh makhluk pada saat itu memujinya, termasuk malaikat. Satu makhluk yang tidak senang apabila ada orang berbuat baik, iblis laknatullah alaih. Iblis selalu melakukan protes kepada Allah. Ya Allah, Ayub begitu karena dia kaya. Coba kalau dia tidak kaya, pasti dia tidak akan melakukan ibadah. Dia pasti tidak ikhlas seperti sekarang ini. Allah berfirman, saya lebih tahu dari kalian iblis. Lalu iblis berkata, ya Allah, berikan saya waktu dan kesempatan untuk membuktikan bahwa Ayub ini karena dia kaya. Lalu Allah katakan, silakan. Maka Ayub alaihissalam yang tadinya punya harta, tiba-tiba bangkrut. Peternakannya mati semua, kemudian perkebunan terbakar, jatuh miskin. Datang iblis menggoda Ayub alaihissalam dan berkata, Ayub, sudah nih, jangan kau lagi sembah itu Tuhanmu. Apalagi kau sembah Tuhanmu, dia sudah ambil hartamu. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, saya sempat kaya. Saya sempat memiliki beberapa harta. Berapa banyak orang dari lahir sampai wafat miskin. Alhamdulillah, saya sempat menikmati kekayaan. Lalu Allah berfirman, apa? Kau lihat iblis toh? Memang dia hebat. Tapi iblis berkata, tidak, dia begitu karena ada anaknya. Silakan, uji saja. Meninggal lagi anaknya. Tapi Ayub alaihissalam tetap istiqamah beribadah. Datang lagi iblis. Yub, sudah nih, apalagi kau sembah itu Tuhanmu. Dia ambil hartamu. Sekarang dia ambil lagi keturunanmu. Apa lagi? Kata Ayub alaihissalam, alhamdulillah, saya sempat punya anak. Berapa banyak orang dari lahir, sehari menikah, sampai sekarang, bahkan sampai meninggal dunia tidak punya anak. Alhamdulillah, saya sudah punya anak. Memang anak milik Allah, titipan Allah, Allah ingin mengambilnya. Silakan. Mahasiswaku juga dia bilang, saya juga Ustaz. Mau sarjana, tidak ada anakku. Bagaimana mau ada anakmu? Tidak ada istrimu beleng-beleng. Lalu apa? Godanya lagi iblis. Datang lagi iblis. Ayub, apa yang kau sembah lagi Tuhanmu? Apa lagi kau sembah itu Tuhanmu? Sudah diambil hartamu, diambil anakmu, sekarang kau sakit lagi. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, saya sempat sehat. 8 baru
Allah berikan saya kesehatan. Berapa banyak orang dari lahir sampai wafat dia sakit. Alhamdulillah saya sempat sehat. Iblis tidak putus asa. Ingat, iblis itu tidak akan berhenti sebelum berhasil menggoda kita. Ya, contoh, kalau subuh, hayalas sholat, bangun sholat, kita bangun. Iblis goda kita itu. Sebentar, lagi 10 menit, 10 menit, 10 menit lagi. Baring-baring aja, belum. Nah, anggaplah Bapak bangun, apa iblis menyerah? Tidak, dia goda lagi, buru-buru, dingin air. Akhirnya apa? Wudhu kita tidak sempurna. Anggaplah wudhu kita sempurna, apa iblis menyerah? Tidak, dia goda lagi kita. Udah usah ke sholat wudhu, langsung saja sholat wajib. Nah, itu iblis menggoda. Apakah setelah kita, anggaplah kita berhasil mengalahkan iblis, kemudian kita sholat wudhu, apa setan menyerah? Tidak. Dia goda lagi kita dengan godaan apa? Dia masukkan ujub, sombong, mau dikata, akhirnya timbul dalam hati kita apa? Saya lah orang yang paling beriman di sini. Masuk godaan setan, masuk setan di situ. Nah, saudara yang saya hormati, akhirnya Ayub alaihissalam tetap beribadah. Ayub hanya minta kepada Allah, ya Allah, jangan pula lidah dan hatiku dimakan ulat. Kalau hatiku dimakan ulat, rusak juga hati saya. Lalu bagaimana saya mengingatmu ya Allah? Kalau lidahku pun sakit, bagaimana saya menyebutmu ya Allah? Akhirnya dua ini. Setelah itu, apakah Ayub alaihissalam, iblis laknatullah Allah menyerah? Tidak. Digodanya lagi. Apa digodanya? Digodanya satu kampung. Dihasut satu kampung. Dibisiki oleh iblis, usir kau itu. Usir itu Ayub. Kalau kau tidak usir dari kampungmu, dia tulari kamu. Usir dia. Akhirnya datanglah kepala kampungnya. Ayub, maafkan kami. Kami mohon kepadamu Ayub, tinggalkan kampung ini. Ayub alaihissalam berkata, tega nian kau. Kenapa? Pada saat saya sehat, saya bantu kalian. Tolong, ada enggak di antara kalian masyarakat ini yang saya tidak pernah bantu? Iya, kamu pernah membantu kami semua. Lalu kenapa kau mengusirku? Kami takut akan ketularan penyakitmu. Diusirlah Ayub alaihissalam. Datang lagi iblis. Ayub, apalagi kau sembah itu Tuhanmu? Sudah diambil hartamu, diambil anakmu, kau lagi sakit, diusir lagi kau dari kampung. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, saya sempat punya teman, meskipun sekarang mereka melupakan saya. Ini yang banyak terjadi, terutama teman-teman pejabat. Ketika dia kepala dinas, ketika dia bupati, ketika dia kepala cabang, banyak betul yang datang sama dia. Setelah dia pensiun, tidak ada lagi yang datang melihatnya. Ini Ayub alaihissalam. Dia tinggalkan kampungnya. Setelah ditinggalkan kampung, tetap istiqamah beribadah kepada Allah. Allah berfirman, apa kau iblis? Kau lihat tuh Ayub memang makhlukku yang paling taat beribadah. Tidak ya Allah, dia begini karena ada istrinya. Akhirnya istrinya Ayub alaihissalam digoda lagi. Datanglah istrinya Ayub alaihissalam berkata, Bang, abang ini kan nabi. Berdoalah kepada Allah supaya disembuhkan. Ayub alaihissalam mendengar ini lalu berkata, saya malu berdoa kepada Allah. 81 tahun saya sehat, baru 16 tahun saya sakit, baru beberapa tahun saya sakit. Saya malu berdoa kepada Allah. Subhanallah, Ayub alaihissalam berpuluh-puluh tahun sehat, baru beberapa tahun sakit, malu berdoa kepada Allah. Kita baru 2 hari influenza, baru 1 minggu disuruh tinggal dalam rumah, sudah gelisah. Ayub alaihissalam malu berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena lebih lama sehatnya daripada sakitnya. Lalu Ayub alaihissalam ditinggal oleh istrinya. Lalu istrinya berkata, Ayub alaihissalam berkata, ya silakan kau pergi. Tapi ingat, ketika kau kembali, saya akan menghukummu dan saya akan cambuk kau 100 kali. Pergilah istrinya. Ketika istri Ayub alaihissalam pergi, datang lagi iblis. Apalagi kau sembah Tuhanmu, sekarang kau tinggal sendiri dalam keadaan sakit. Di padang pasir tidak ada orang yang menemaninya, sendiri dalam keadaan sakit. Tapi Ayub alaihissalam tidak pernah putus asa. Ayub alaihissalam akhirnya tetap istiqamah, memuji kebesaran Allah, berzikir, memuji Allah. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril,
kau turun ke dunia, hentakkan kakinya Ayub alaihissalam, hentakkan kakinya di tanah. Ayub alaihissalam menghentakkan kakinya, lalu keluar air. Allah perintahkan, ambil itu kain, buka bajumu Ayub, tempel di air itu, lalu ditempellah dengan diperintahkan Ayub alaihissalam untuk mengusap seluruh badan-badan yang sakit, dengan izin Allah sembuh. Subhanallah, dengan izin Allah sembuh. Saudara-saudara sekalian, saya yakin kurang lebih seperti inilah penderitaan kita sekarang. Saya merasa, semoga Allah mengampuni kita. Astagfirullah, dosa apa yang kita lakukan? Baru ada musibah besar seperti ini. Kalau bencana alam seperti tsunami, selesai tsunami masih bisa kita datang ke rumah korban. Gempa bumi, selesai gempa bumi kita masih bisa bersilaturahmi, datang menolong orang yang jadi korban. Tapi sekarang ini kita satu keluarga serumah sakwa sangka, saling curiga. Datang dari luar, siapa tahu kau bawa penyakit, kau jangankan itu, sholat jamaah saja kita sudah dilarang ke masjid. Dan berjamaah Jumat pun kita sudah dilarang untuk datang ke masjid. Bahkan ibadah haji tahun pun ini sudah diumumkan oleh pemerintah Saudi, tahun ini tidak ada penunaian ibadah haji. Tidak ada pilihan kecuali kita harus ikuti instruksi dan anjuran dari Badan Kesehatan Dunia, juga pemerintah dan juga Majelis Ulama Indonesia. Tinggal di rumah, beribadah-ibadahlah di rumah, jamaah-jamaahlah di rumah, bekerja dari rumah. Alhamdulillah saya mengambil hikmah dari isolasi mandiri di rumah ini, tinggal di rumahnya. Alhamdulillah banyak buku kita sudah baca, naskah-naskah ceramah sudah berapa yang jadi. Kemudian pola hidup saya merasa lebih sehat, bangun sudah sholat subuh, sudah bekerja, mencuci baju sendiri, luar biasa. Alhamdulillah, makan terkontrol, ibadah kita alhamdulillah lebih banyak ibadah saya rasa ya. Alhamdulillah, ambil sisi positifnya. Tidak ada suatu musibah, tidak ada suatu kejadian, tidak ada suatu duka yang tidak ada sisi positif di dalamnya. Wa man yusri yusra, bersama dengan kesusahan pasti ada kemudahan. Nah, saudara-saudara sekalian, Ayub alaihissalam disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu datang lagi istrinya. Setelah sukses Ayub alaihissalam, datang lagi. Lalu Ayub alaihissalam berkata, ya seperti janjiku dulu, sebelum kau pergi saya akan cambuk kau. Lalu Ayub alaihissalam mengambil lidi, batang-batang kecil, lalu diikat 100 helai, lalu diikat menjadi satu, jadi sapu, dipukul suami istrinya. Kemana pukulnya? Mukanya bukan. Kemana? Perutnya bukan. Anak Ayub alaihissalam menyuruh istrinya mengangkat telapak kakinya, lalu dipukul sekali, maka nilainya sama dengan 100 kali. Dari ini menunjukkan bahwa istri yang durhaka, istri yang berkhianat boleh dihukum. Hukumannya bukan ditunjuk kepalanya, bukan ditempelin mukanya, bukan dimaki-maki di depan umum, tapi gimana? Dihukum telapak kakinya. Bukan untuk menyakitinya, tapi memberikan hukuman bahwa kalau salah pasti ada sanksinya. Saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, belajar dari Ayub alaihissalam, percaya bahwa tidak ada nestapa, tidak ada duka yang di dunia ini. Di dunia ini saya ulangi, tidak ada nestapa, tidak ada duka di dunia ini yang tidak ada akhirnya. Pasti ada akhirnya, pasti. Ya, nah kalau di akhirat, ya, maka saudara, kalau Anda menderita di dunia, percaya akan ada akhirnya. Tapi di saat inilah kita harus menunjukkan tolong menolong kita, kerjasama kita, gotong royong kita, ya. Kalau Anda tidak bisa membantu saudara-saudara kita dengan mengirimkan dana, maka bantulah dengan bersakwa sangka. Jangan mengirimkan berita-berita yang tidak baik. Nah, saya termasuk duka juga tadi ada satu wilayah yang kita lihat ada orang korban corona wafat karena COVID-19, ditolak pemakamannya. Nauzubillah min dzalik, ya. Saudaraku sama-sama muslim, ya. Ada 6 kewajiban orang hidup terhadap orang mati, yang arti berdosa orang hidup kalau dia tidak laksanakan. Satu diantaranya adalah menguburkannya. Dan kalau mau dikuburkan di lokasi tertentu, itu pasti sudah sesuai protap WHO, ya, kerjasama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama. Jadi insya Allah tidak akan mengancam kita orang yang hidup, ya. Betapa
duka dan sedihnya keluarga yang berduka, sudah berduka ditinggal keluarga, tidak bisa diurus jenazahnya dengan sesempurna mungkin. Lalu kita lagi menolaknya. Saudaraku, semua orang bisa kena musibah ini. Semua orang bisa kena virus. Bayangkan kalau Anda melakukan demo, menolak, tutup jalan, tidak mau orang datang ke situ, lalu besok lusa anak Anda yang kena, lalu diperlakukan seperti itu. Auzubillah min dzalik. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Jaga diri dengan tinggal di rumah, pun kalau harus keluar, ikuti protap yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Terima kasih ya, kita akhiri. Nah, kita akhiri dulu dari Instagram. Ya, ini ya. Oke. Ya. Nah, Facebook, nah, kita sapa-sapa. Panas. Nggak tahu ini AC saya rusak di perpustakaan. Panas tapi katanya panas seperti ini virus tidak senang. Justru yang sejuk-sejuk virus senang. Nah, saya berkeringat. Saya konsultasi ke dokter, katanya keringat itu metabolisme tubuh yang bagus. Ya, alhamdulillah. Ya, saudara-saudara, Arifin Lukman, Ipin, wuish, kawan saya di KK, macam mana? Ya, Safa, Samarinda, Supri, Muhammad Nur, Jayapura hadir, Hasni Andri, Pangkep hadir, Arfan Nur, Samarinda, Dodi, Akajang, banyak keluargaku di Akajang, Bolmut, Bola Mengondo ya, Alif, ya, Nur Eda Amin, Arman Syah Ahmad, Erna Yuliana, Irma Rianti, Ferdi Aditya Waman. Ya, Sangata hadir. Ini besok kita lanjut dulu. Besok ini sholat Jumat. Ada yang berkata bahwa kalau 3 kali, bagaimana ini Ustadz? Kita sudah 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat. Memang ada dalil mengatakan 3 kali sholat Jumat maka dia kafir. Itu kalau dengan sengaja. Misalnya hanya karena tidur ya, hanya karena ngopi, hanya karena main game. Anda tidak datang sholat Jumat 3 Jumat berturut-turut, Anda kafir. Tapi kalau seperti ini, keadaan darurat, ya kita Jumat digantikan dengan sholat duhur di rumah, ya, tidak masalah, tidak usah cemas, ya, saudara-saudara sekalian. Inilah, mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.